Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas 10 ya. Jadi sebelum kita masuki materi, maka baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk kajian hari pertama kita temui, saya berjalan dulu ya. Jadi teman-teman saya yang bisa dipanggil Nafis atau Nisa. Dan rumah saya berjumlah awal-awal hasilnya membaca. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai saya. Dan ditanyakan Umur. kalau umur saya masih 19 tahun dan tahun ini 20 tahun. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Sekarang saya bisa ya sambil berkenalan. Kan belum mengenal satu sama lain kan. Baik, untuk tamunya saya panggil, nanti berdiri sambil bilang nama panggilannya ya. Berdiri dengan perkenalkan nama panggilannya dari siapa. Yang pertama ada Eka Putri Ramadhani, ada. Dan siapa? Adea. Ada. Aisyah Maulita Margareta. Panggil Aisyah. Akbar Nurdafa Pratama. Panggil Akbar. Aldila. Alibira Aisyah Ramadhani. Keisha. Asyifa Hidayat. Siapa? Asyifa. Aska Radhika Kurniawan. Panggil Aska. Davano Rajendra Arta. Muhammad Wildan Susanto. Muhammad Aldebaran Ziki. Natasha Putri Maharani. Hazratul Badrah Azharo. Alhamdulillah ya, untuk hari ini masuk semua ya. Ada yang tidak masuk?
Ada semua. Sebelum mulai pelajaran, ini kita perlu SD dulu ya, biar kita fokus ke materinya ya. Baik. Sekarang perhatikan saya. Ini kita akan fokus dengan tepuk tangan. Kayak gini. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Itu ya, paham? Jadi tepuknya itu bukan cuma satu arah bukan saja. Jadi ada di kiri, di kanan, dan di atas. Gitu ya. Oke, diperhatikan sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, paham? Sekarang kita coba ya. Melatih kefokusan. Dengarkan apa yang saya bicarakan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk semua ya. Ada yang salah tadi? Tidak ada, karena dulu ya. Baik, sekarang kita acak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 5. Oke, ada yang salah? Tadi kurang fokus ya, ada yang salah. Sekarang kita coba lagi sampai ada yang salah. Oke? Tepuk 5, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2. Oke, ada yang salah ya tadi? Sekarang kita masuk ke materi ya. Baik. Untuk materi yang kita pelajari sekarang tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kalian tahu zina? Zina itu di sini diterangkan pergaulan bebas merupakan pergaulan yang tidak didasari ketentuan dalam agama dan norma yang ada di masyarakat, karena tidak memindahkan aturan dalam agama dan norma yang ada di masyarakat. Maka pergaulan bebas mengarah pada hal-hal yang negatif, salah satunya adalah zina. Sini ada pengertian zina. Istilah itu hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan bersih dan baik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Jadi jika ada laki-laki atau perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan, belum nikah maksudnya, tapi sudah melakukan kegiatan yang dilakukan oleh suami istri, itu namanya zina. Paham? Dan perbuatan zina sangat dicela dan dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, zina hukumnya haram. Dan sebagai umat Islam harus menjauhi perbuatan zina tersebut, jangan menjadi pergaulan bebas dan tidak mendekati perbuatan zina. Zina secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zina muson, yang kedua adalah zina ghairi muson. Pengertian zina muson adalah perzinaan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dan sudah pernah menikah. Jadi jika ada laki-laki atau perempuan yang sudah menikah tapi yang melakukan zina dengan seseorang orang lain, itu namanya zina muson. Atau jika ada laki-laki atau perempuan masih dalam lingkup pernikahan dengan suami atau sudah pernah menikah tapi dia melakukan zina, perbuatan zina dengan orang lain, itu dinamakan zina muson. Dan untuk hubungan bagi orang yang melakukan zina muson adalah dijilid 100 kali
dan dirajam sampai mati. Maksudnya itu dirajam itu di kata batu sampai mati. Itu hukuman bagi orang yang melakukan zina dan perselingkuhan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki perempuan yang sudah menikah atau masih dalam lingkup pernikahan. Yang kedua adalah zina bermuson. Pengertiannya, perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Jadi seperti kalian dia, kan belum pernah menikah. Jika ada laki-laki atau perempuan yang belum menikah dan dia melakukan zina, melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh suami istri yang bukan halal gitu kan, itu namanya dinamakan zina bermuson karena melakukan zina sebelum menikah, belum ada ikatan pada pernikahan dan juga belum menikah, tapi sudah melakukan zina, itu namanya zina bermuson. Dan hukuman bagi zina bermuson yakni didera 1 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Didera itu maksudnya dipukul 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman tersebut berdasarkan hadis berikut. Wudu ani qad ja'ala Allahu lahunna sabilan tibru bil fitri jaldu mi'atin wa nafru sanatin wa sayyibu bisayyibi jaldu mi'atin wa faradu wa Muslim. Artinya, ambillah dariku. Sungguh Allah telah menjadikan untuk mereka jalan rawan yang dikerjakan 100 kali berat dan pengasingan 1 tahun. Dan janda dengan kuda jika 100 kali berat dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Jadi paham ya yang pengertian dan pergaulan bebas dan zina ini. Misalnya ada dampak dari zina bagi pelaku. Dampak dari zina bagi pelaku hukumnya antara lain seperti buku yang pertama, namanya ketakwaan, cahaya hati, dan rasa cemburu. Maksudnya itu jika kita melakukan zina, maka kita rasa takwa hubungan kita akan berkurang. Dan B, hukumnya akan teruji. C, baca kata sampai halu. D, mengalami kesedihan dalam. Jadi jika kita melakukan zina, kita akan mendapatkan rasa sedih, gelisah yang mendalam. Dan E, timbul berbagai penyakit seperti alis dan penyakit sifilis. Jadi jika kita sering melakukan zina dan bergonta-ganti pasangan melakukan zina, itu kita bisa mempunyai penyakit, timbulnya penyakit seperti AIDS dan sifilis. Yang F, dimunculkan masyarakat atau dihindari dan dijauhi masyarakat. Dan selanjutnya ada dampak dari zina yang akan diterima pelaku di akhirat, antara lain yang pertama mendapat murka dari Allah. Yang kedua, hisab yang hanya dari Allah. Hisab itu perhitungan nanti di akhirat. Jika kita melakukan zina, nanti di akhirat akan dipertanyakan, diperhitungkan kita selama di dunia itu ngapain aja. Jika kita melakukan zina, ya kita akan mendapat siksa dari neraka ya. Dan tiga yaitu mendapatkan siksaan di neraka. Imam Suyuti menegaskan dalam kitabnya berjudul Al-Jami' Al-Kabir bahwa perbuatan zina dilakukan masing-masing dan dapat buruk di dunia dan di akhirat. Jika dapat buruk di dunia yaitu menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefadilan. Kefadilan maksudnya kekurangan. Kita akan selalu merasa kurang atas rezeki yang kita dapat dan mengurangi umur. Adapun jika dampak buruk di akhirat, yakni mendapat berkat dari Allah, adanya hisab yang jelek, yaitu hisab tadi perhitungan tentang kita karena kita melakukan zina, kita akan dapat hisab yang banyak, tapi hisabnya itu yang jelek-jelek. Kan kita melakukan zina kan besar.
dan mendapatkan siksa neraka. Selanjutnya, ada cara menjauhi perbuatan zina. Sebagai seorang muslim wajib untuk menjauhi zina dengan cara sebagai berikut. Pertama, tidak berduaan dengan lain jenis yang bukan haram. Jadi kita tidak boleh berduaan, bagi bukan seperti berduaan sesama bukan mahram, ya belum ada ikatan pernikahan tidak boleh. Lain jenis, kawan jenis, semua jenis tidak boleh berduaan. Yang kedua, menutup aurat dan menjaga pandangan dari perkara yang diharapkan Allah. Kita sebagai umat Islam, terutama wanita, diwajibkan untuk menutup aurat, karena salah satu manfaat dari menutup aurat itu ya ini untuk menjauhi perbuatan zina. Kita harus pakai jilbab dan pakai pakaian yang tidak ketat dan kawal juga. Tutup aurat. Dan menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang untuk berzina. Seperti kita menghindari berduaan seperti di hutan, di sawah-sawah, di tempat sepi, di gubuk yang kosong itu tidak boleh, karena itu memicu adanya kita melakukan zina. Tidak ada sesuatu yang berzina. Dan dia tidak mendekati hal-hal yang perbuatan zina, bergaul dengan orang yang soleh. Jadi kita juga harus pandai dalam memilih teman. Jika kita berteman dengan teman yang rajin belajar, kita akan juga ikut rajin beribadah, rajin belajar, dan sebaliknya jika kita berteman dengan teman yang malas beribadah, malas belajar, kemungkinan besar kita juga ikut malas beribadah dan malas belajar karena terpengaruh oleh teman. Ya, jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih teman yang baik, teman yang soleh itu bagus. F. Menghadiri majelis taklim untuk menambah agama seperti menghadiri pengajian atau kajian-kajian gitu. Yang G. Membaca buku Islaman agar keimanan semakin kuat. Sekarang sudah banyak macam-macam buku untuk kita baca agar lebih meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah. Bisa juga dengan belajar buku keislaman. Dan hal baca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya dan meninggalkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita baca Al-Quran bukan hanya membaca, tapi sambil direnungi apa arti dari ayat yang kita baca itu. Yang ini mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa, termasuk berzina dan mendekati zina. Dan C. Berpuasa sunnah agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Selanjutnya nomor 4 yaitu ada manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan zina. Jika menjauhi pergaulan bebas dan menjauhi zina, maka kita akan mendapat banyak manfaat dan hikmahnya. Salah satunya itu menjaga keturunan agar terhindar dari tidak jelasan nasab. Maksudnya begini, jika kita semasa muda atau semasa remaja akan melakukan zina, melakukan hal-hal yang layaknya suami istri lakukan, tapi kita belum menikah, melakukan itu dengan lawan jenis dan kemudian dari yang ceweknya itu hamil. Itu kan lagi anaknya itu nggak tahu nanti nasibnya itu ke siapa, itu kaya atau ke ibunya. Kemudian jaga kesucian dan kata-kata dan C. Hukuman berat dari pelaku zina berikan pelajaran bagi orang lain berupa rasa takut, mendekati zina dan melakukannya. Kemudian menjaga umat dari penyakit kotor yang menimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan air. Jadi yang tadi itu, jika kita sering berkorban pasangan yang melakukan hal-hal yang langsung kita lakukan, tapi dengan orang yang tidak sama selalu bertahani, itu dapat menimbulkan penyakit, bisa penyakit kelamin atau penyakit AIDS ya. Karena sekarang penyakit itu macam-macam. Oke, hindari kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan setelah melakukan perzinaan.
Dan materi tadi tentang nilai berkeluarga bersama zina, mungkin ada yang ditanyakan atau kurang paham, boleh ditanyakan di sini sekarang. Yang ditanyakan? Sudah ada yang ditanyakan ya? Karena jamnya sudah cukup juga dari perkataan ini, pertemuan kali ini, dan kita akan bertemu di minggu selanjutnya ya, tentang tahun yang baru. Baik, sebelum kita menutup materi ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.